Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ada mahasiswa yang kami banggakan. Hari ini kita bicara mengenai Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Sekali lagi bahwa kalau kita bicara sejarah, kita bicara sesuatu di masa lampau. Ini kan ceritanya ini 1945 dan kita lahir kapan ya? Jawab sendiri dalam hati kita masing-masing. Saya sebagai dosen tidak lahir pada masa itu, sehingga kalau kita mau bicara sejarah, kita harus kaji literatur. Kenapa juga kita bicara sejarah? Karena menurut Bung Karno, Historia Vitae Magistra, sejarah itu guru kehidupan. Sejarah itu mengandung kebajikan. Jangan kita bilang biarlah masa lalu. Tidak boleh. Karena masa lalu itu mengajarkan kita hal yang baik untuk dikembangkan dan hal buruk untuk dijaga tidak terjadi lagi. Kira-kira begitu. Nah, bicara Pancasila dalam konteks sejarah, ini kita bicara mengenai teori kausalitas, sebab akibat dari Aristoteles ya, bahwa kemudian Pancasila itu akibat, dia dibuat ya dalam materinya kewarganegaraan itu disebut identitas sekunder atau identitas fundamental, sengaja dibuat untuk mengatur perbedaan ya. Nah, kalau kita bicara kausalitas ada empat, ada kausa bahan, ada kausa bentuk, dan ada kausa tujuan serta kausa karya, siapa yang buat. Nah, untuk materi hari ini kita bicara dua hal, kausa bahannya, kemudian yang kedua kausa karyanya, siapa yang karyakan. Karena banyak yang bilang ini karyanya Bung Karno semata. Oh tidak, nanti kita lihat. Ada yang mengatakan itu 1 Juni sebenarnya bukan hari lahir Pancasila, tapi 18 Agustus. Itu juga nanti kita lihat sebentar. Baik. Nah, ini pernyataan dari Prof. Habibie pada saat dia jadi presiden, dia mengatakan, kita ini mengalami amnesia sejarah ya. Ya, amnesia sejarah artinya kita lupa tentang sejarah bangsa, bahwa ada nilai yang harusnya kita amalkan dalam hidup berbangsa bernegara. Nah, ini Bung Karno bilang jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, jas merah ya, bukan jas alma mater ya. Jadi jas merah maksudnya ada sejarah yang harus kita selalu ingat. Nah, jadi ya istilahnya begini, maafkan tapi jangan lupakan. Ada hal yang buruk, maafkan tuh. Tapi jangan lupakan supaya tidak berulang lagi itu. Ya, cuma ada juga orang mengatakan susah memaafkan kalau tidak melupakan. Wah, tidak begitu, ya. Tetap ingat bahwa ada sesuatu terjadi yang buruk. Tapi kemudian jangan itu membuat kita galau. Jangan akhirnya membuat kita tidak bisa menatap masa depan. Kira-kira gitu ya. Oke, ini. Jadi kalau kita bicara kausa karya, siapa yang mengkaryakan ini Pancasila, maka kita harus masuk pada periode yang namanya pengusulan, perumusan, dan pengesahan Pancasila. Supaya kita tahu bagaimana prosesnya sehingga Pancasila lahir. Itu disebut kronologi. Sama kalau tiba-tiba ada teman tak datang di kampus, baru diperbangi kepalanya, ya kita tanya itu, kenapa bisa ini diperbang kepala? Dia cerita kronologinya, mulai dari keluar dari rumahnya, sampai dia tabrakan, atau ditabrak, sampai kemudian dia ke dokter, sampai di kampus. Itu namanya kronologi, urutan-urutan. Nah, ada 3 urutan dari Pancasila itu. Pertama adalah pengusulan, yang kedua perumusan, dan yang ketiga pengesahan. Mari kita lihat satu-satu. Nah, tentu kalau kita bicara Indonesia, sebelum Pancasila dibuat sebagai identitas sekunder, ya, didahului dengan nasionalisme. Tidak ada ini Indonesia kalau tidak ada semangat nasionalisme. Dan tidak ada nasionalisme kalau tidak ada penjajah. Jadi menurut Prof. Anhar Gonggong, yang menciptakan Indonesia itu sebenarnya penjajah. Coba bayangkan kalau tidak ada penjajah. Apa yang mempersatukan kerajaan Bugis, kerajaan Makassar, kerajaan Batak, kerajaan di Jawa, ya? Apa yang mempersatukan dia kalau bukan semangat nasionalisme? Kenapa lahir nasionalisme? Karena sama-sama terjajah. Kan begitu. Sehingga bisa dikatakan bahwa yang melahirkan Indonesia itu penjajah. Bisa jadi seperti itu. Nah, coba dipikir-pikir saja. Oke. Kemudian ini fase-fasenya. Jadi ada BPUPKI, ada persidangannya, lalu kemudian ada PPKI sebentar yang mengesahkan. Jadi proses pengusulan dan perumusan itu areanya BPUPKI. Memang dibuat oleh Jepang, artinya dibentuk oleh Jepang. Makanya banyak mengatakan lagi, berarti kalau begitu kemerdekaan kita diberikan oleh Jepang. Oh, tidak juga. Kalau kita lihat di pembukaan, atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, karena banyak momen. Momen-momen itulah momen-momen yang Maha Kuasa sehingga kita merdeka. Mari kita lihat. Nah, terbentuk BPUPKI, ketuanya siapa, anggotanya siapa, ya bisa dilihat di video-video yang lebih rinci lagi ya. Jadi Bapak Dr. Haji Widodo dialah itu ketua sidang. Dia ketua sidang di mana Pancasila dibahas, Pancasila dilahirkan. Kemudian ada pengusulan, siapa yang mengusulkan? Banyak. Jadi jangan lagi salah, hanya 3 yang mengusulkan, padahal 4 yang mengusulkan. Namanya usulan. Jadi ada Mr. Muhammad Yamin bicara mengenai konsep-konsepnya, dia bicara juga mengenai daerah negara atau wilayah negara, dia bicara mengenai warga negara dan bentuk negara. Kemudian ada usulan dari golongan Islam yang diwakili oleh Ki Bagus Hadikusumo.
mengusulkan dasar negara kita Islam. Namanya usulan, boleh saja. Tapi di saat keputusan diambil, maka tentu keputusan itu harus diterima bersama. Kira-kira begitu. Kemudian Prof. Supomo bicara, nah ini bicara mengenai ide, tapi yang paling pokok dari Prof. Supomo dia bicara mengenai teori integralistik. Karena pada hakikatnya menurut Prof. Supomo ada tiga teori di situ. Individualistik, teori golongan, kemudian teori integralistik. Integralistik itu artinya satu untuk semua. Indonesia ini banyak banyak sukunya, tapi untuk semua. Satu untuk semua, semua untuk satu. Indonesia berada di pulau-pulau, tapi dia bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia. Kira-kira itu pandangannya Prof. Supomo. Ya. Kemudian selanjutnya Insinyur Soekarno bicara 1 Juni. Nah ini. Kenapa diperingati hari lahir Pancasila 1 Juni? Menurut rezim pemerintahan kita, tidak soal. Karena memang 1 Juni Bung Karno membungkus. Jadi Bung Karno membungkus idenya ini, yang 5 ini namanya Pancasila. Tapi kalau kamu telisik, istilah Pancasila itu sebenarnya tidak lahir 1 Juni. Istilah Pancasila sudah ada sebelumnya, karena itu ajaran agama Buddha. 5 pantangan, dilarang berbohong, dilarang mencuri, dilarang berzina, dilarang membunuh, dilarang mabok. 5. Tapi ada lagi yang bilang, kalau begitu kita tidak boleh percaya Pancasila, karena itu ajaran agama orang lain. Tidak boleh. Nama bisa sama, tapi idenya berbeda. Kira-kira mungkin Bung Karno itu memberi nama Pancasila, kan itu kan sebuah ajaran agama. Yang namanya sebuah ajaran agama itu kan pasti bagus. Sama juga dikasih nama tuh, mungkin itu ada sejarah nama Anda, dikasih nama karena mungkin ada tante, ada keluarga atau orang lain yang sukses, yang dikasih nama itu dengan doa supaya kita juga sukses. Dan kira-kira bisa seperti itu. Sama dengan Pancasila yang disematkan oleh Bung Karno. Karena memang Panca itu 5. Bung Karno menyebut ada 5 idenya. Nah, cuma memang perlu dipahami bahwa ide dari Bung Karno tidak sama persis secara tekstual dengan Pancasila hari ini. Jadi jangan kita kembali lagi ke situ. Karena itu kan sebuah proses pengusulan. Sudah melewati pembahasan, lalu penetapan. Jadi yang kita jadikan sebagai dasar negara bukan lagi usulannya para pendiri negara, tapi apa yang tercantum di pembukaan nilai keempat. Oke? Nah, Bung Karno juga pernah mengusulkan kalau tidak mau 5 panca ya jadi 3 tri, tidak mau lagi 3 jadi eka. Satu saja gotong royong yang menyimpulnya. Tapi kan tidak begitu keputusan dari persidangan BPUPKI. Nah, masuk perumusan. Nah, ini 9, lihat ini. 9, dari 9 ini ada yang nasionalis, Islam nasionalis, ada Islam religius, ada yang non-Islam, cuma 1 dari 9. Bisa dibayangkan ini bagaimana ini 9 orang ini, 8 orang ini memiliki nilai nasionalisme yang tinggi. Karena dia tidak berpikir daerahnya, dia tidak berpikir agamanya. Akhirnya kemudian menetapkan Pancasila itu sebagai landasan bersama. Jadi Piagam Jakarta itu adik-adik bukan Pancasila, bukan. Piagam Jakarta itu pembukaan. Sekarang kan jadi pembukaan, bukan lagi Piagam Jakarta, preambul itu pembukaan. Nah, di pembukaan itu memang ada Pancasila nilai keempat. Di bagian akhir itu. Cuma memang dulu ada istilah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Lalu sekarang berubah setelah ditetapkan oleh PPKI menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Tidak usah lagi diperdebatkan. Kenapa itu dirubah? Intinya dengan ketuhanan yang Maha Esa seluruh agama dan kepercayaan Indonesia bisa tumbuh kembang. Kan di situ persoalannya. Nah, dan itu bisa menjamin persatuan dan kesatuan kita. Itu jauh lebih baik. Kemudian selanjutnya ada pembicaraan mengenai bentuk negara, ya, bentuk pemerintahan republik. Disitulah kita lihat pendiri negara kita punya visi jauh ke depan. Sejarah Indonesia dalam konteks Nusantara itu adalah apa? Kerajaan. Kerajaan kan? Tapi coba kalau Indonesia bentuknya kerajaan, Indonesia tidak akan bertahan lama. Karena pasti akan ada lagi intrik-intrik yang mana, kerajaan mana yang akan menghegemoni. Apakah kerajaan Solo atau kerajaan Jogja atau kerajaan Bone atau kerajaan Luwu, kan pasti berkelahi lagi. Sehingga pendiri negara kita memilih 21 suara mengatakan republik. Nah, republik itu kan menjadi bentuk pemerintahan yang ideal untuk menjalankan demokrasi. Nah, demokrasi itu menjadi bentangan yang paling cocok karena Indonesia negara yang majemuk. Nah, kira-kira gitu. Oke, lanjut. Oke, dibahaslah hukum dasar, ekonomi, bela negara, semua sudah dibahas. Jadi memang ini kita mempersiapkan diri merdeka. Sama orang mau menikah, jangan mau naik saja, kemudian dicerita terus. Dicerita itu bagaimana parenting, dicerita itu bagaimana kesehatan reproduksi, dicerita itu psikologi perkawinan, kan begitu, itu semua harus dipikirkan. Bukan panai lah, apa, erang-erang, bukan itu. Tapi sama dengan Indonesia merdeka, dibahas semua apa dasarnya, apa normanya, apa bentuk ekonominya, bentuk bela negaranya, dan seterusnya ya. Oke. Akhirnya kemudian pengesahan.
Nah, ini sangat mendebarkan ini pengesahan karena ada hal yang dinamis. Kan Jepang ini selalu janji-janji kita mau merdeka. Ada janji lagi tanggal 24 Agustus kita merdeka. Nah, akhirnya kemudian dibomlah Hiroshima. Sudah itu Nagasaki juga dibom. Akhirnya menyerah betul. Nah, kembalilah Bung Karno dan kawan-kawan dari Saigon, dari Vietnam ya, untuk kemudian akhirnya terbentuklah PPKI, lalu kemudian eh, ada lagi bom atom, lalu kemudian ada peristiwa Rengas Dengklok, di mana disitulah proklamasi disampaikan. Setelah proklamasi 17, maka kemudian ada sidang pleno PPKI mengesahkan salah satunya adalah pembukaan di dalamnya ada Pancasila. Jadi sangat jelas di sini siapa yang mengkaryakan. Oke, Bung Karno itu tokoh bangsa. Dia harus diberikan penghargaan yang tinggi karena dia proklamator bangsa. Dia menjadi bagian dari penyusunan dasar negara. Tapi bahwa dasar negara itu karya individual bukan. Dia karya kolektif bangsa lewat sebuah diskursus di BPUPKI dan PPKI. Clear ya? Kemudian tidak perlu kita bersoal lagi dengan sila pertama karena sila pertama sudah memberikan landasan bagi semua agama dan kepercayaan. Tiga, tidak perlu kita berpolemik. Pancasila 1 Juni atau 18 Agustus tidak perlu lagi. Apalah arti itu ulang tahun? Nah, tidak ada itu ulang tahun, tidak berulang itu tahun. Yang perlu dipikirkan adalah bagaimana bangsa ini bisa mengaktualkan nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itu yang harus diperdebatkan. Tidak perlu berdebat lagi, 1 Juni, 18 Agustus. Kalau perlu kasih tanggal merah semua, supaya kita libur juga. Nah, itu persoalan. Jadi intinya adalah bagaimana aktualisasi. Oke, kita masuk ke sub kedua materi kita. Nah, ini bicara mengenai dari mana sumbernya. Karena mungkin soal ujiannya ini adalah Pancasila merupakan kristalisasi nilai sosial budaya bangsa. Uraikan pendapat Anda. Artinya kita mau lihat 5 ini. Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. 5 ini mau dilihat dari mana asalnya. Itu maksudnya itu. Sumber historis. Itu yang didiskusikan sebentar oleh Bu Afni secara small group discussion. Nah, bahas itu, cari tahu. Cari tahu. Nah, sekarang saya membocorkan. Kalau bicara Indonesia, banyak suku kan, banyak agama. Saya pilih suku Bugis, saya orang Bugis. Sila pertama, orang Bugis itu suka upacara-upacara. Selamatan-selamatan. Baca-baca lah bahasanya orang sana. Mau ke laut, larung telur di laut. Kan ada penguasa yang melebihi dirinya. Sudah panen di sawah, makan sokok di sawah. Di pematang disimpan sokok. Berdoa di bawah pohon beringin. Itu sebenarnya ada cikal bakal atau itu makna dari kebertuhanan. Karena ketuhanan itu bukan agama. Ketuhanan itu adalah ada pernyataan atau ada sikap dari mikrokosmos manusia berada di makrokosmos alam semesta bahwa di situ ada kausa prima. Ada yang menciptakan alam semesta dan ada yang mengaturnya. Itu ketuhanan tuh. Kalau ateis kan tidak, hujan ya hujan, gempa ya gempa, mati ya mati, kan itu kalau ateis. Tapi kalau yang teis yang memiliki nilai ketuhanan atau kepercayaan seperti itu tadi. Ada yang mengatur melebihi dirinya, makanya dia berdoa. Makanya dia kasih sesajen. Cuma agama kemudian datang melembagakan bilang, jangan syirik namanya ini di masjid ki berdoa ki kepada Allah. Kalau Islam, ini Nasrani jangan begini. Kita di gereja berdoa. Agama yang melembagakan itu kebertuhanan. Tapi cikal bakalnya ada, itu bukti. Bukti. 2, kemanusiaan. Orang Bugis ada di sini. Nah, orang Bugis punya kosakata sipakatau. Sipakatau itu kemanusiaan. Sipakatau tuh sama-sama kita tahu, mau jelek, mau gagah, pokoknya sama-sama tahu. Sama-sama orang. Sipakatau gitu maksudnya. Itu berarti di Bugis ada kemanusiaan. Persatuan. Tahu bambu, bulo. Orang Bugis bilang bulo. Bulo si batang. Kalau bambu itu dipecah-pecah, mudah dipatahkan. Tapi kalau bambu sebagai sebuah yang utuh, tidak bisa dipatahkan. Makanya bulo si batang. Bersatu. Itu orang Bugis sudah punya itu. Permusyawaratan perwakilan. Di Bugis ada namanya Tudang Sipulung. Tudang Sipulung seperti halaka dalam bahasa agama. Duduk bersama, baru membahas sesuatu, mengambil keputusan. Dari dulu ada di sini. Kalau hari ini hilang, berarti ada yang harus diperbaiki. 5, keadilan. Orang Bugis bilang apa tentang keadilan? Ada kosakata namanya Siti Naja. Siti Naja. Dikasih uang 1 juta karena kerjanya memang 1 juta. Siti Naja. Ada orang menjual, dia bilang berapa ini harga ikan tak? 10.000.
baru ada orang yang datang langsung menawar 2.000 itu tidak Siti Najah itu. Tidak Siti Najah. Kalau orang mengatakan 10.000 kita tawar 7.000, ya itu Siti Najah. Lalu dia turun menjadi 8.000, berarti itu Siti Najah. Itu namanya Siti Najah. Patut, pantas. Jangan juga kalau kita membeli, kita mau diskon, coba-cobanya lagi banyak. Tapi kalau dia menjual, deh, dia marah-marah kalau dicoba-coba itu lezat. Nah, itu maksudnya Siti Najah itu deh, anu pantas, layak. Siti Najah, makan Siti Najah itu ya bisa kita makan sarapan, siang, malam, tapi pas Siti Najah supaya itu perut tak, ada juga tempat nasinya, ada tempat airnya, ada tempat udaranya, supaya tidak guling-guling. Apalagi mau Ramadan ini, hati-hati nih, membalas dendam nih, sinampe, sampai di tenggorokannya tidak bisa pergi sembahyang. Taruh-taruh, nah itu. Jadi maksud saya adalah sila kelima Siti Najah. Coba clear ya untuk suku. Agama, saya Islam. Coba saya cari. Sila pertama, kul huwallahu ahad. Sila kedua, kemanusiaan. Surah An-Nisa. Di mana konsepnya adalah setiap manusia sama. Mau laki-laki, mau perempuan. Sama derajatnya, yang bedakan takwanya. Persatuan, coba melihat itu persatuan. Kalau ada orang menikah, lihat itu apa yang tertulis itu di undangan pernikahan. Diciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku, apa, Al-Hujurat, apa itu. Supaya saling kenal mengenal, dipersatukanlah laki-laki dan perempuan. Itu persatuan itu. Yang Islam kalau musyawarah, lihat surah Syura. Surah Syura itu bahwa urusan-urusan bersama orang-orang beriman diputuskan melalui musyawarah. Sila kelima, adil, dalam bahasa Arabnya adlun. Jangan karena kebencianmu terhadap sebuah kaum, beda agama kok, beda suku kok, lalu kemudian membuatnya berlaku zolim. Berarti kita disuruh oleh Tuhan yang kita percayai menurut Islam untuk berlaku adil. Artinya ada semua ini. Nah, cari menurut agama tak? Cari menurut suku bangsa yang ditugaskan oleh Wahmi sebentar. Oke, cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop.